Ya, silakan masuk Mbak. Permisi. Iya, silakan duduk Mbak. Terima kasih Bu. Oke, kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa? Ya Bu, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Alia Dwi Evianti. Saya biasa dipanggil Alia. Oke Mbak Alia. Kalau boleh tahu Mbak Alia bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Tadi kesini naik apa ya? Naik motor sih Bu, sendiri. Gitu. Oke, kalau boleh tahu, saya ingin tanya, Mbak Alia ada tujuan apa ingin bertemu dengan saya? Jadi saya kesini itu ingin melakukan proses konseling sama ibu gitu sih Bu. Oke, kalau begitu, sebelumnya Mbak Alia pernah melakukan konseling belum? Sudah sih Bu, waktu itu konseling kelompok gitu. Oke, berarti Mbak Alia sudah paham ya bedanya konseling kelompok dengan individu? Ya kurang lebih sih sudah paham sih. Ya. Oke, kalau individu kan kita hanya berdua ya. Kalau kelompok kan orang banyak gitu. Oke, saya jelaskan sedikit ya tentang asas-asas di konseling. Mungkin Mbak Alia waktu konseling kemarin itu sudah dijelaskan mungkin ya, tapi saya jelaskan kembali bahwa di konseling ini ada asas kerahasiaan, dimana Mbak Alia tidak perlu takut buat menceritakan permasalahan apa yang ingin Mbak Alia ceritakan, karena ada asas kerahasiaan ini. Jadi saya atau Mbak Alia itu harus bisa menjaga rahasia-rahasia dari apa yang sudah Mbak Alia ceritakan permasalahannya gitu. Untuk yang kedua, asas keterbukaan. Karena ada asas kerahasiaan itu, jadi Mbak Alia tidak perlu takut. Mbak Alia terbuka saja untuk menceritakan permasalahannya tanpa ditambah-tambahin atau ditutup-tutupin gitu. Untuk yang terakhir ada asas kesukarelaan, mana Mbak Alia itu bercerita permasalahannya itu dengan sukarela gitu, dan berkonseling kesini tuh dengan kesukarelaan Mbak Alia sendiri, tanpa ada perlu tanpa dipaksa oleh orang lain gitu. Kalau boleh tahu, Mbak Alia kesini atas kemauan Mbak Alia sendiri atau gimana? Iya sih Bu, saya kesini itu atas kemauan dari diri saya sendiri. Oke, begitu. Oke, kalau gitu jadi di sini tuh saya tugas saya ini kan konselor, Mbak Alia kan konselingnya lah. Tapi saya hanya memfasilitasi Mbak Alia saja, istilahnya kayak membimbing atau mendorong Mbak Alia saja, tapi yang bisa menyelesaikan permasalahannya itu ya diri Mbak Alia sendiri gitu. Paham? Oke, kalau begitu saya persilakan untuk Mbak Alia menceritakan apa yang ingin Mbak Alia ceritakan. Oke baik Bu, terima kasih sebelumnya. Jadi gimana ya Bu, jadi saya itu punya kayak apa ya, circle gitu Bu. Nah di circle saya itu ya bisa dibilang kayak hedon gitu Bu. Terus kayak mereka itu sering kayak pulang malam. Nah sedangkan berbanding terbalik dengan saya seperti itu Bu. Oke. Kalau boleh tahu, sejak kapan Mbak Alia merasakan kayak gini, teman-teman yang hedon? Ya sudah lama sih Bu, cuman akhir-akhir ini tuh kayak saya merasa kok ada yang aneh, kok semakin apa ya, toksik kayak gitu sih Bu. Terus kayak mereka sering pulang malam, sedangkan saya kan nggak boleh kayak gitu. Apa yang dirasain Mbak Alia waktu berteman sama teman-temannya itu, tertekan atau gimana? Iya sih Bu, benar seperti itu, kayak apa ya, tertekan. Terus kayak kadang kalau saya pulang cepet gitu ya Bu, terus kayak diejek, ini jam berapa sih kok kamu sudah pulang. Nah sedangkan kan emang saya tuh nggak dibolehin orang tua kayak pulang malam gitu sih Bu. Oke. Berarti Mbak Alia ini merasa tertekan ya? Kalau boleh tahu, tertekannya itu
gimana? Kenapa? Ya karena itu tadi Bu, kayak apa ya, Diejek itu diejek, tadi ya. iya itu tadi. Oke, karena teman-teman Mbak Alia pernah mengejek atau istilahnya tidak bisa memahami keadaan Mbak Alia ya? Iya benar seperti itu Bu. Oke, apakah ada pengaruh ke hubungan Mbak Alia dengan teman-teman Mbak Alia sekarang? Ya ada sih Bu, pengaruhnya. Sekarang hubungannya Mbak Alia sama teman-teman gimana? Masih lanjut atau? Kalau sekarang sih saya sudah enggak sih Bu, soalnya kan benar-benar kayak enggak karu-karuan, kayak ya sebisa mungkin kayak harus lost contact gitu sih Bu. Oke, berarti sudah lost contact ya? Iya benar seperti itu. Oke, kalau boleh tahu dari lost contact ini, putus pertemanan ini, apakah ada dampak di diri Mbak Alia sekarang? Ya jelasnya ada sih Bu, jadi kayak saya itu merasa nggak harus ngikutin mereka, bisa jadi diri saya sendiri gitu sih Bu. Oke, waktu masih temenan, waktu Mbak Alia kan pasti pernah ya nurutin teman-temannya kayak pulang malam gitu. Lah waktu Mbak Alia pulang malam nurutin teman-temannya gitu, apakah ada dampak dengan orang tua Mbak Alia? Oh pastinya ada sih Bu, kadang waktu itu sampai dimarahin orang tua, kamu ini pulang jam berapa, anak perempuan kok pulang malam, kayak gitu sih Bu. Oke, berarti berdampak juga ya buat orang tua Mbak Alia, karena sejak berteman Mbak Alia suka pulangnya di waktu malam-malam gitu ya. Iya benar Bu. Oke, kalau begitu saya ingin tanya, apa sih harapan Mbak Alia pada proses konseling ini? Ya harapannya apa ya Bu, saya jadi lebih baik, terus harus bisa jadi diri sendiri ya. Ya semoga aja kedepannya saya punya teman lagi, terus tapi nggak toksik kayak teman-teman sebelumnya gitu sih Bu. Oke, dari cerita Mbak Alia saya simpulkan bahwa Mbak Alia tidak istilahnya kayak tidak percaya diri ya. Iya benar sih Bu. Oke, tidak percaya diri dengan teman-teman Mbak Alia karena Mbak Alia merasa kondisi finansial Mbak Alia itu kurang dari teman-teman Mbak Alia begitu, tidak sepadan dengan teman-teman Mbak Alia ya. Iya. Dan teman-teman Mbak Alia itu sering istilahnya sudah pernah mengejek Mbak Alia karena pulangnya itu nggak pernah malam gitu ya. Dan Mbak Alia juga waktu masih berteman dengan teman-teman itu membawa pengaruh buruk juga ya buat orang tua Mbak Iya Alia. benar. Dan akhirnya Mbak Alia memutuskan pertemanan, istilahnya lost contact dengan teman-teman Mbak Alia. Dan hal ini juga berdampak dengan kehidupan Mbak Alia yang membuat Mbak Alia selalu dimarahi oleh orang tua Mbak Alia gitu ya. Iya benar. Oke Mbak Alia, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Untuk kali ini sudah cukup sih Bu. Oke Mbak Alia, saya rasa pertemuan kali ini kita akhiri dulu ya, karena saya ingin pertemuan pertama ini kita hanya bercerita-cerita saja, terus lalu kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk lebih menggali lebih dalam lagi permasalahan Mbak Alia dan lebih bercerita lebih banyak lagi. Barangkali Mbak Alia besok ingin ada yang ingin ditambahin ceritanya begitu ya. Maaf ya Mbak, omongan saya belibet. Ini tidak apa-apa Bu. Oke Mbak Alia, terima kasih sudah mau bercerita dengan saya. Oh ya, kira-kira Mbak Alia untuk pertemuan kedua ini kira-kira bisa kapan ya? Kurang lebih ya 2 hari ke depan sih Bu, gimana? Oke, kalau begitu jika Mbak Alia ada waktu kosong, Mbak Alia bisa langsung WhatsApp saya saja ya. Iya. Gitu. Oke Mbak Alia, terima kasih sudah mau bercerita dengan saya dan Oke Mbak Alia, terima kasih sudah mau bercerita dengan saya dan bercerita tentang masalah-masalah yang dihadapin Mbak Alia. Iya. Semoga masalah-masalah yang
dihadapi oleh Mbak Alia ini bisa terselesaikan di proses konseling selanjutnya ya. Iya Bu, saya juga berterima kasih Ibu sudah memfasilitasi saya. Iya, terima kasih. Ya, Hati-hati saya di pamit jalan ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak Alia, silakan masuk Mbak. Ya, permisi Ya, Bu. silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana Mbak Alia tadi kesini diantar atau gimana? Saya kesini sendiri Bu. Oke, gimana kabar Mbak Alia sekarang? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Alhamdulillah. Oke, apakah Mbak Alia sudah siap untuk melanjutkan proses konseling yang kedua ini? Iya Bu, sudah siap. Oke, kita tentuin waktunya dulu ya. Kurang lebih kita tentuin waktunya 25 menit. Apakah Mbak Alia bersedia? Iya, bersedia Bu. Oke, saya akan menyampaikan tentang apa yang kita bahas kemarin ya, dimana bahwa Mbak Alia itu yang menjadi masalah bagi Mbak Alia itu terkait tentang kepercayaan diri Mbak Alia, dimana Mbak Alia itu kurang percaya diri dengan teman-teman Mbak Alia karena Mbak Alia merasa finansial Mbak Alia itu kurang sepadan dengan teman-teman Mbak Alia yang hedon. Benar Iya. begitu? Benar. Oke, baik. Di proses konseling yang kedua ini saya bertanya kembali, apa sih harapan yang Mbak Alia ingin capai di proses konseling kedua ini? Apakah sama kayak kemarin atau? Iya sih Bu, sama. Jadi kayak saya ini pengen jadi lebih baik lagi, pengen lebih tepatnya kayak percaya diri, jadi diri saya sendiri, seperti itu sih Bu. Oke, kalau begitu dari permasalahan Mbak Alia itu usaha apa sih yang udah Mbak Alia lakukan? Saya itu sudah pernah Bu cerita ke teman saya yang lain, bukan teman yang sebelum itu. Cuman ya tetap aja mereka nggak dengerin, mereka sibuk dengan kesibukan mereka sendiri gitu sih Bu. Oke, istilahnya kayak Mbak Alia itu merasa teman-temannya itu nggak peduli begitu ya sama Iya Alia? sih Bu, benar ya. Oke, Mbak Alia. Berarti kurang lebih Mbak Alia ini ingin diperhatikan oleh teman-temannya begitu ya, disemangati oleh teman-teman atau orang sekitar Iya gitu ya. benar Bu ya. Oke. Apakah orang-orang sekitar Mbak Alia seperti orang tua atau kakak Mbak Alia itu benar-benar tidak memahami Mbak Alia? Ya memahami ya, kadang memahami Bu, cuman kan kadang orang tua pulang malam, jadi kayak saya tuh jarang cerita ke orang tua saya, seperti itu sih Bu. Berarti Mbak Alia belum cerita ya permasalahan ini ya? Iya belum sih Bu kalau permasalahan ini. Oke, baik. Tadi Mbak Alia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memahami Mbak Alia. Meskipun Mbak Alia sudah bercerita dengan teman-teman atau orang-orang sekitar Mbak Alia begitu ya. Iya benar. Apakah dengan begitu Mbak Alia menganggap bahwa orang tua Mbak Alia itu juga sama seperti teman-teman yang Mbak Alia maksud itu yang toksik gitu? Kalau dibilang sama sih enggak Bu, cuman kan kadang ya memang mereka pulang malam, cuman kalau mereka libur itu, kalau saya lama nggak keluar kamar itu, saya itu kadang di apa tuh di dibawain makan, dibuatin teh kayak gitu sih Bu. Oke. Apa yang Mbak Alia rasakan saat orang tua Mbak Alia itu membawakan teh hangat dari buat Mbak Alia? Ya saya senang Bu, kayak orang tua saya perhatian sama saya, seperti itu. Oke, baik Mbak Alia, saya ingin menyampaikan sebenarnya dengan dukungan saya ingin bertanya, berarti Mbak Alia ini tidak ada masalah ya kalau ada yang membantu atau istilahnya kayak seperti ibu Mbak Alia yang membawakan teh hangat ke Mbak Alia perhatian gitu, tidak ada masalah ya? Iya Bu, tidak ada masalah. Malahan butuh ya? Malah senang. Baik Mbak Alia, saya ingin menyampaikan sebenarnya dukungan dari orang lain itu dapat membantu Mbak Alia meningkatkan kepercayaan diri Mbak Alia, dan saya lihat juga Mbak Alia tidak keberatan juga dan malah
Mbak Alia itu membutuhkan dukungan-dukungan dari orang sekitar begitu ya. Iya benar. Misalnya di sini semangat dari orang tua seperti Ibu Mbak Alia yang membuatkan teh manis atau memberikan makanan waktu Mbak Alia itu lama nggak keluar kamar gitu. Itu salah satu bentuk kepedulian orang tua untuk untuk Mbak Alia. Iya. Dengan kondisi Mbak Alia begini, cuman mungkin karena Mbak Alia belum menceritakan kepada orang tua Mbak Alia begitu ya, jadi Mbak Alia merasa kalau orang tua itu kurang peduli begitu, padahal itu juga sama saja peduli. Iya. Iya Bu, benar seperti itu. Jadi ya untuk kedepannya ya saya berusaha untuk bercerita ke orang tua saya lebih terbuka lagi seperti itu Bu. Oke, itu salah satu niat yang baik Mbak. Mbak Alia bisa mengawalinya dengan bercerita ke orang-orang yang Mbak Alia percaya aja ya, seperti misalnya orang tua Mbak Alia. Nanti Mbak Alia juga bisa bilang kalau Mbak Alia juga butuh dukungan dari orang tua Mbak Alia. Iya Bu. Oke, sebelumnya saya ingin ngasih tugas buat Mbak Alia. Mana ya? Oke, saya ingin ngasih tugas Mbak Alia untuk menuliskan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh diri Mbak Alia gitu. 5 saja. Oke Bu. Sudah Bu. Oke. Terima kasih Mbak Alia sudah menuliskan 5 kelebihan yang ada di diri Mbak Alia. Dari sini saya melihat kalau salah satu kelebihan Mbak Alia ini bermake up ya. Iya Bu. Oke, baik. Jadi di situ Mbak Alia sudah menyadari bahwa Mbak Alia itu juga punya kelebihan di balik kekurangan Mbak Alia seperti bermake up gitu. Iya. Di samping kekurangan-kekurangan Mbak Alia itu pasti ada kelebihan-kelebihan Mbak Alia. Karena setiap manusia itu juga meskipun punya kekurangan juga pasti punya kelebihan. Jadi kelebihan Mbak Alia seperti bermake up ini bisa ditingkatkan lagi. Misal kalau bermake up ini Mbak Alia bisa membuat YouTube tentang make up atau bikin tutorial make up, atau bisa jadi Mbak Alia melanjutkan untuk les make up untuk lebih ke bisa make up untuk artis begitu. Iya Bu. Karena dengan begitu Mbak Alia menganggap karena Mbak Alia bisa semangat gini, mempunyai kelebihan kayak gini, terus ditingkatkan lagi, dikembangkan lagi, dengan begitu Mbak Alia itu bisa menganggap bahwa diri Mbak Alia itu berharga, tidak seperti apa yang teman-teman Mbak Alia itu katakan gitu. Ya baik Bu, saya akan usahakan untuk kedepannya kayak lebih menggali kemampuan saya dalam bermakeup itu. Mungkin ya karena mungkin saya bisa membuat konten atau video-video tutorial seperti itu. Oke, saya meminta Mbak Alia
nanti di rumah sebelum proses konseling kedua ini saya tutup, saya meminta Mbak Alia nanti di rumah menyiapkan kertas atau buku dan ballpoint untuk menuliskan apa saja sih yang sudah Mbak Alia lakukan, sudah Mbak Alia capai. Tidak usah hal-hal yang besar, misal hal-hal yang kecil, misal Mbak Alia itu sudah membersihkan tempat tidur atau sudah cuci piring atau apa gitu. Pokoknya hal yang kecil yang membuat Mbak Alia itu senang gitu. Karena sehingga dengan begitu Mbak Alia itu menganggap bahwa Mbak Alia itu baik. Karena kalau Mbak Alia sudah menganggap Mbak Alia itu baik, anggapan-anggapan negatif dari teman-teman Mbak Alia itu akan anggapan-anggapan tentang anggapan-anggapan yang sudah diomongin oleh teman Mbak Alia, yang misal pulangnya kurang malam atau apa, itu pasti bisa akan hilang gitu. Ya, baik Bu. Jadi dengan begitu Mbak Alia bisa lebih kayak semangat lagi, tidak murung-murung lagi di kamar gitu. Iya, baik. Nanti saya akan lakukan menulis yang disarankan oleh Ibu. Oke, jadi begitu. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah sih Bu, sudah cukup. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Proses konseling kita kali ini saya tutup ya, dan jangan lupa untuk tugas-tugas yang sudah saya berikan. Semoga Iya, Mbak Alia lebih baik lagi, lebih ke happy lagi, jangan banyak murung di kamar ya, kasihan orang tua juga. Iya, baik Bu. Terima kasih juga udah meluangkan waktu untuk saya bercerita dan memfasilitasi saya seperti ini Bu. Iya. Semoga kedepannya saya jadi lebih baik lagi. Amin. Oke. Sama-sama, hati-hati di jalan ya. Ya Bu, saya pamit ya Bu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam.